Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami mengucapkan limpah terima kasih telah setia hingga saat ini. Kali ini kami hadirkan ke ruang rohani Anda beberapa informasi sehubungan dengan orang kudus yang dikenang gereja setiap tanggal 19 Maret. Orang kudus yang dimaksud adalah Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Santo Yosef adalah seorang pria Yahudi abad ke-1 dari Nazaret yang menurut Injil kanonik atau Injil yang diakui oleh Gereja Katolik menikah dengan Santa Maria Ibu Yesus dan merupakan ayah sah Yesus di dunia. Dalam Injil juga disebutkan bahwa Yesus memiliki beberapa saudara. Bagi gereja Ortodoks, mereka memahami bahwa saudara-saudara Yesus yang dimaksud adalah anak-anak Yosef di pernikahan sebelumnya. Tetapi bagi gereja Katolik Barat, Katolik Roma, makna saudara-saudara Yesus di sini berarti sepupu Yesus, sesuai dengan argumen Santo Hieronymus bahwa baik Yosef maupun Maria tetaplah perawan murni seumur hidupnya. Santo Yosef dihormati sebagai orang kudus di gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, dan gereja Anglikan. Bahkan beberapa kelompok Lutheran pun merayakan kesucian Santo Yosef. Informasi yang kedua, kita tahu bahwa surat-surat Paulus adalah tulisan-tulisan paling tua, ya, tulisan-tulisan Kristiani yang paling tua yang masih ada hingga sekarang ini. Dalam tulisan-tulisan Paulus hanya dikatakan Ibu Yesus tanpa menyebut nama, tetapi tidak menyebut ayah Yesus. Injil Markus yang diperkirakan ditulis 20 tahun kemudian setelah surat-surat Paulus pun tidak menyebut ayah Yesus. Nama Yosef pertama kali baru disebut dalam Injil Matius dan Injil Lukas yang penulisannya jauh kemudian setelah Injil Markus. Matius dan Lukas mengisahkan silsilah Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Walaupun Matius menulis dari garis keturunan Salomo, sementara Lukas menulis dari garis keturunan Nathan. Apapun itu, Yosef tetap merupakan keturunan Raja Daud, putra Daud, sebuah istilah yang sama juga diberikan kepada Yesus, putra Daud. Selanjutnya, Matius melukiskan bahwa Yosef menuruti perintah malaikat untuk menikahi Maria. Yosef menuruti perintah malaikat dalam mimpi untuk mengungsi ke Mesir menghindari Herodes. Yosef juga mengikuti arahan malaikat untuk menghindari putra Herodes dan kemudian menetap di Nazaret di Galilea. Jadi dalam Matius, bayi Yesus seolah-olah dilukiskan seperti kisah Musa. Sedangkan dalam Injil Lukas, Yosef sudah tinggal di Nazaret. Dan Yesus lahir di Bethlehem karena Yosef dan Maria harus melakukan perjalanan ke sana untuk dihitung dalam sensus penduduk. Yosef muncul kembali dalam Injil Lukas dalam kisah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Selanjutnya, Lukas menulis tentang peran Yosef yang terakhir, yakni saat kisah Yesus berumur 12 tahun tertinggal di bait Allah. Dan itu menjadi kisah terakhir tentang Yosef yang bisa kita jumpai dalam Injil-Injil kita. Informasi yang ketiga, tradisi Kristiani melukiskan Maria adalah seorang janda selama Yesus tampil dan berkarya di depan umum. Yosef tidak disebutkan hadir di pernikahan Kana pada awal misi Yesus. Juga tidak pada sengsara dan akhir hidup Yesus, karena jika Yosef masih ada, maka tubuh Yesus seharusnya diambil dan dimakamkan oleh Yosef ayahnya, bukan Yosef dari Arimatea. Dan jika Yusuf masih hidup, maka seharusnya Yesus tidak harus menyerahkan ibunya untuk dirawat oleh Yohanes. Meskipun Yosef tidak hadir dalam karya publik Yesus, tetapi Injil Sinoptik malah berbagi kisah tentang orang Nazaret yang mengungkapkan siapa orang tua Yesus saat mereka meragukan status Yesus. Seperti dalam Injil Markus bab 6 ayat 3, mereka menyebut Yesus anak Maria. Dalam Matius, penduduk kota menyebut Yesus anak tukang kayu. Sedangkan dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus anak Yusuf yang ayah dan ibunya kita kenal. Informasi yang keempat tentang pekerjaan Yosef. Dalam Injil, pekerjaan Yosef hanya disebutkan satu kali, yakni dalam Injil Matius. Berikut.
Bukankah ini anak tukang kayu? Atau dengan bahasanya adalah hototektonos huios. Sahabat, penjelasan Yosef sebagai tekton secara tradisional diterjemahkan sebagai tukang kayu. Tetapi merupakan kata yang agak umum dalam dunia teknik atau dalam dunia teknologi yang dapat mencakup atau bermakna pembuat objek dalam berbagai bahan. Sedangkan istilah Yunani bermakna seorang tukang kayu pada umumnya atau seorang tukang besi atau tukang batu. Sarjana lain berpendapat bahwa kata tekton bisa juga berarti pengrajin yang sangat terampil dalam bidang kayu atau logam yang tingkatnya lebih bergengsi. Mungkin sedang menjalankan bengkel dan memiliki beberapa karyawan. Ada ahli lain mengatakan bahwa istilah tukang kayu dan anak seorang tukang kayu digunakan dalam Talmud Yahudi yang merujuk pada orang yang sangat terpelajar, bijaksana, dan sangat melek dengan hukum Taurat. Ada sejarawan lain yang berspekulasi bahwa Yusuf dan kemudian Yesus juga mungkin telah melakukan perjalanan setiap hari untuk mengerjakan pembangunan, karena mereka disebut sebagai tukang kayu. Informasi yang kelima, terlepas dari berbagai interpretasi mengenai pekerjaan Yosef, beliau sungguh adalah bukan seorang kaya. Hal ini dibuktikan dalam kisah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Saat itu dia mempersembahkan kurban 2 ekor burung tekukur atau sepasang merpati yang hanya diperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu membeli seekor domba. Selain sederhana alias tidak kaya, Yosef juga adalah pria yang penuh kasih dan perhatian. Dia tidak berencana mempermalukan Maria yang hamil dan mengandung bukan dari dia. Dia tidak mau membiarkan Maria dirajam sampai mati karena bisa dituduh telah berbuat zina. Maka dia berencana secara diam-diam mengirimnya pergi. Yosef juga merupakan pribadi yang sangat beriman, taat pada Allah, dan segera melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah. Beliau seorang yang taat beragama karena bersama Maria beliau pergi ke Yerusalem untuk menyunat Yesus dan menyucikan Maria setelah kelahiran Yesus. Beliau membawa keluarganya ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah. Jangan lupa, Santo Yosef sungguh mengasihi Yesus. Satu-satunya perhatian Yosef adalah keselamatan anak yang dipercayakan kepadanya. Beliau tidak hanya meninggalkan kampungnya untuk melindungi Yesus, tetapi bahkan menetap di kota Nazaret demi keselamatan Yesus. Ketika Yesus tertinggal di bait Allah, Yosef bersama Maria mencari dia dengan kecemasan yang besar selama 3 hari. Kita juga tahu bahwa Santo Yosef memperlakukan Yesus sebagai anaknya sendiri, karena berulang kali orang Nazaret berkata tentang Yesus, "Bukankah ini anak Yusuf?" Informasi yang keenam, menurut Catholic Encyclopedia, tanggal apokrif untuk kelahiran Yosef adalah 90 sebelum Masehi di Bethlehem, dan tanggal apokrif kematiannya adalah 20 Juli 18 Masehi di Nazaret. Yosef adalah santo pelindung kematian karena dia meninggal dunia di hadapan Yesus dan Maria, sebuah kematian yang sangat didambakan oleh seorang Katolik ditemani Bunda Maria dan Yesus. Pada tanggal 8 Desember 1870, Paus Pius ke-9 menetapkan Santo Yosef sebagai santo pelindung gereja universal. Dan pada tanggal 8 Desember 2020 kemarin, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde dalam rangka memperingati 150 tahun penetapan Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal, dan sekaligus menjadikan tahun 2021 yang lalu sebagai tahun Santo Yosef. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pelindung keluarga, pelindung para ayah, ibu hamil atau wanita-wanita yang sedang hamil, pelindung para petualang, para imigran, pelindung penjual dan pembeli rumah, pelindung pengrajin, insinyur, dan pekerja pada umumnya. Informasi yang ketujuh,
Kita merayakan 2 hari raya untuk Santo Yosef. 19 Maret untuk Yosef suami Maria dan 1 Mei untuk Yosef sang pekerja. 19 Maret telah menjadi hari raya yang paling umum dirayakan untuk Santo Yosef. Dan baru pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 menetapkan pesta Santo Yosef sang pekerja untuk dirayakan pada tanggal 1 Mei. Ini juga merupakan May Day, Hari Para Buruh atau Hari Pekerja Internasional. Dan diyakini mencerminkan status Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja. Paus Pius ke-12 menetapkan hal ini karena mau menekankan martabat atau nilai penting di balik sebuah pekerjaan manusia. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi menarik seputar Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Di atas semuanya itu, satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa sesuai kitab suci, Santo Yosef adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Kami berharap karya sederhana ini dapat menambah warna tersendiri dalam permenungan Anda semua. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.